بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم in kuntum ta'lamun. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, mudah-mudahan sehat walafiat, bisa menikmati bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti bisa sampai akhir sehingga mendapat rahmat yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi yang dipanggil adalah yang iman, yang mengimani Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Yang tidak beriman seperti itu ya tidak taklif, tidak kena taklif. Yang merasa mengimani ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian semua diwajibkan puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jika Anda mau melaksanakan itu, pasti Anda ada orang yang bertakwa. Amin. Jadi itu namanya kewajiban yang bukan kewajiban yang baru. Jadi tidak bisa dikesimpulan bahwasanya Islam itu mengikuti ajaran-ajaran agama juga. Ya. Karena sumbernya satu, Nabi Adam sampai Muhammad, karena sumbernya satu dari Allah, yang mungkin ada kesamaan dalam hal kewajiban puasanya, tapi kaifiyahnya, cara berpuasa yang berbeda. Untuk Nabi Muhammad dan umatnya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja, kok enggak setelah, enggak semuanya dalam hidup kita. Yaitu cuman kalau enggak 29 hari 30, masih sisa 330 hari kita untuk free lah, terserahnya. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang saat-saat Ramadan sakit, au ala safarin, atau musafir, dan menggunakan rukhsah. Menggunakan apa? Rukhsah itu dispensasi. Kan meninggal azimah. Azimah adalah hukum pertama itu wajib. Nah, berhubung sakit kemudian atau berhubung musafir, maka boleh menggunakan rukhsah dispensasi sehingga tidak puasa. Maka hitunglah hari-hari yang tidak puasa, disahuri di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan barang siapa yang la yutiqunahu, yang tidak mampu untuk puasa karena sakit atau karena tua, fidyatun ta'am miskin, maka gantinya adalah memberikan fidyah kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang di hatinya itu kepingin berlomba-lomba berbuat baik, sebenarnya itu tanya di sendirilah, saya ini sebenarnya kuat puasa apa tidak sih? Saya dulu dengan kondisi yang saya begini ini, sakit pusing, sebenarnya saya kuat puasa bagian. Ya, jadi
larinya di sendiri. Nah kalau memang dia itu belum untuk mencari kebaikan, ya khairul lahu. Ya, pas musafir, nah, musafir sekarang kan ya dengan pesawat, bis, dan naik unta, kan nggak begitu capek. Sebenarnya aku ini poso kuat boleh pas musafir, kuat ya poso. Nah, jadi tanyalah diri sendiri. Barang siapa yang kepengen berbuat baik, mengambil azimah, ya monggo khairul lahu. Tapi kalau dia ngambil rusa, ya monggo. Tapi semua dipulangkan atas diri masing-masing, kuat atau tidak. Tapi ditutup wa antasumu khairul lahu. Nek sampean milih poso luwih apik daripada ngambil rukhsah kalau memang kondisi Anda memungkinkan puasa. In kuntum ta'lamuna, kalau Anda mengetahui hakikinya Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, maka jangan disepelekan. Kan santun kan Quran itu nggak harus kan, biasanya kan santun. Nek sampeyan kepengen berbuat baik, kepengen puasa, ya baik. Kalau memang Anda kuat, ya kan? Ditutup lagi. Nek sampeyan pilih puasa, kondisi memang lebih baik daripada tidak puasa. Itu menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, sengaja Allah berikan untuk yang mengangkat derajat kaum muslimin biar menumpuk pahala di bulan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Oke, jadi Allah menurunkan Al-Qur'an min sidratil muntaha ila baitul izzah. Itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pak diturunkan desret pas namanya apa? Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan kemudian setelah di Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan, tidak harus bulan Ramadan. Hudal linnasi wa bainatin minal furqan. Kemudian Ramadan diturunkan apa? Ramadan mulia karena Ramadan Allah turunkan suatu kitab untuk pijakan hidup kita, diturunkan, dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan akhirnya Ramadan yang menjadi bulan menerima Quran, akhirnya ya kena imbas efek mulianya Quran sehingga Ramadan jadi mulia. Faman syahida minkumus syahra, kan? Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, terus di sini kok nggak ada keterangan puasa itu gini. Puasa kok tidak dijelaskan di Quran tentang caranya puasa, menahan makan dan minum dari kenapa? Karena jatah kenapa? Jadi poso itu biasa wadah Nabi Adam, jadi nggak perlu diterangkan poso itu apa, nggak perlu. Soalnya zina itu apa, orang harus terangkan, harus ngerti kabeh. Wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Orang usah diterangkan zina itu apa, usah. As-sariqu was-sariqatu, jangan mencuri, kan? Ora usah diterangkan oleh Quran. Mencuri adalah penting karena sudah maklumun bidarurah, sudah diketahui, nggak usah mikir. Jadi puasa tentang praktek kaifiahnya tidak perlu diterangkan di Quran karena sudah menjadi ibadah yang bukan asing lagi, yang jenenge puasa meniku. Kemudian wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun ayyam ukhar yuridullahu bikumul yusra. Ini kalau mikirnya pakai pikir wahyu, Pak. Opo Ramadan bikin produksi macet, sepi, males kerja.
Itu kalau mikir pakai nafsu pakai nafsu kan. Tapi Allah yuridullahu bikumul yusra. Nek pas musafir pas sakit ya ada rukso, bukan harus kenceng, tidak kan. Allah menghendaki kebaikan kemudian bagi Anda semua. Wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan yang susah-susah. Kalau susah berarti dunia sendiri Allah. Walitukmilul iddah, hendaklah menyempurnakan hitungan yang namanya Ramadan. Sudah makruf bahwasanya bulan Qamar itu kalau nggak 29 ya 30, tidak mungkin 31, tidak mungkin 28. Kok 31 berarti masuknya terlalu awal. Kok 28 berarti belum, kamu sudah masuk tapi telat. Walitukabirullah, nanti kalau sudah selesai Ramadan selesai, hendaklah mengumandangkan takbir di malam hari raya ala mahadakum, atas petunjuk Allah kepada kalian semua bisa menerima puasa dan lain. Wa la'allakum tashkurun, dan nek sampeyan gelem niku mau mesti Anda menjadi hamba yang bersyukur. Karena wa idza sa'alaka ibadi, doa itu sebenarnya diterima semua apa ditolak. Kita wajib husnudzon, doa kita itu dikabulkan oleh Allah, hanya saja pengabulannya adalah tergantung Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba saya minta kepada saya, fa inni qarib, sesungguhnya saya itu dekat. Nabi berikan contoh ilustrasi lebih dekat dari apa? Torat di leher tadi itu. Jadi tidak perlu istilahnya ada kekhawatiran ditolak dengan syarat, ya ada syaratnya. Uji buda'wata da'i idza da'ani, saya itu mengabulkan doa hamba kalau memang dia benar-benar minta kepada saya. Falyastajibuli, syaratnya ketika Anda berdoa syaratnya harus mengabulkan perintah saya dulu. Puasa, sholat, wal yu'minu bi, dan percaya bahwasanya hanya saya yang mengabulkan doa. Harus nggak sholat, nggak puasa di rumah ya. Kan kalau mengajukan proposal membangun bangunan kan harus ada modal. Pak, saya sudah punya tanah, mau bangun 2 lokal ruang, ya akhirnya cair kan. Makanya wasilah kita, wasilah pakai puasa, wasilah pakai sholat, kemudian setelah itu kita doa. Falyastajibu li, hendaklah kalian mengabulkan apa yang saya inginkan. Tiba-tiba maksudnya dong. Wal yu'minu bi, dan harus kamu percaya saya mampu mengabulkan. Nek orang saya itu enggak makbul doa saya, ya terbuktilah. La'allahum yarsyudun. Nek sampean seperti itu, Pak, mengabulkan perintah Allah, kemudian doa dengan yakin, pasti Anda dapat petunjuk ke jalan yang benar. Ini namanya apa? Jadi melakukan orang Islam tidak jauh-jauh dari Quran. Ya, semua adalah mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal manusia itu tidak ada hak untuk mencampuri urusan syariat Islam. Semua ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal hanya diberi kekuatan Allah untuk menafsirkan dalam menerapkan syarat itu. Itu mudah-mudahan semuanya sehat sehingga mendapat barokahnya bulan Ramadan. Kalau di itu kan jangan Ramadan komputer tuh.
berapa kali? Berapa kali? Nah, sekarang pon sampai 50 tahun ya dengan 40 tahun. Ada yang 40 kali, ada yang 30. Nabi kan cuma berapa? Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah, belum sampai Ramadan. Berarti cuma berapa lagi? 8. Dihitung secara teori banyak mana barangnya? Gitu kan? Ya, PD-nya di situ, tapi di situ. Secara teori berarti insya Allah kita lebih banyak puasa dibanding Nabi Muhammad SAW. Sekalipun demikian ya jangan langsung pede kalau oke, itu adalah ajaran-ajaran dalam Islam sehingga semuanya diwajibkan puasa bagian mampu pun harus standarnya tanya diri sendiri dulu. Mereka dokter, Pak, pripun jenengan? Wah, keluar nih botol kuat poso ini lah. Ya pun dokter yang ngaji ACC aja loh Pak Allah. Apalagi saya dokter ada kan tidak Islam ya tambah mendukung itu namanya dokter yang Muslim yang dipercaya itu yang baru bisa digunakan untuk referensi. Bahasanya orang ini benar-benar kondisi badannya tidak fit, akhirnya tidak mungkin puasa itu. Yang terakhir, saya barangkali diskusi mau ke sana. Mau? Oke. Yang lain boleh ada mas-mas kamu sekarang. Terus Ramadan sebesar Ramadan Allah. Oke Pak, monggo panjang lagi ya. Nah, tanggal tahun 2 tahun 2 Hijriah. Nah, siangnya suruh puasa. Malamnya turu pola-pola. Nah, akhirnya biar imbang ya bilangnya poso, benarnya biar imbang dapat masukan pahala, tapi juga namanya ngasih informasi. Man koma karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyami Ramadan. Nabi itu yuraghib, Pak, ngasih sugesti. Biasanya soal sampai kan mau nikah tuh Mas, ya golek-golek kerjaan po, namanya tarhib. Jangan kerja, bukan Mas. Sampai kamu nikah ya golek-golek kerjaan, bisa menikah Mas. Nama tarhib, memerintah dengan harus namanya tarhib. Rasulullah berikan tarhib, untuk qiyam Ramadan. Min ghairi ayyamurahum bi azimatin, memerintahkan tapi enggak sungguh. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan puasa, itu namanya sungguh Pak, namanya azimah, jadi wajib. Targhib adalah merintah tapi halus. Mau nikah Mas, nggih, ya golek kerja apa Mas? Bantu bapak sampean dan enggak terlalu berat nanti biayanya. Ya, Pak, namanya targhib. Nabi memerintahkan untuk menghidupkan malamnya perintah yang tidak azimah. Ini kan bahasa begini. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa sing gelem qiyam Ramadan malamnya dengan penuh keimanan, maka akan diampuni dosanya. Kan harus namanya tarhib, memberikan sugesti. Sip. Jadi tanggal tahun 2 Hijriah. Nah, saat itu Nabi hanya ngasih contoh 3 malam. Fatuwfiya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah
belum masuk Ramadan. Terus wal amru ala dzalika. Jadi kondisi qiyam Ramadan masih sunyi, belum ramai. Kan? Ini tahun 2 Hijriah Ramadan. Sip. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Tahun 3, tahun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sini. Kan? Di sini Nabi hanya ngasih contoh menghidupkan malam Ramadan 1, 2, 3 tok. Ya malam, okay. Terus fatuwuffiya Rasulullah, Pak. Jadi mulai sini tidak pernah ada rame-rame, Pak. Apa? Rame-rame terakhir di masjid ada. Sepi Allah. Nah, ini kan, nah, ini meninggal Rasulullah. Fatu ini wafat. Fatuwuffiya Rasulullah. Rasulullah wafat wal amru ala dzalika. Kondisi menghidupkan malam Ramadan masih sendiri-sendiri. Sip. Kelas. Summa kanal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin. Tahun 11 Nabi wafat. 12, 13 ini masanya Mbah Abu Bakar. Masa Mbah Abu Bakar juga belum pernah ada rame-rame di masjid. Allah. Sip. Lah baru fi sodri khilafati Umar. Tahun 13 Mbah Abu Bakar jadi khalifah cuma 2 tahun, Pak. Lah kemudian pas awal Mbah Umar jadi khalifah, lah baru punya fikrah. Punya ide lah. Punya ide biar suasana rame iki piye carane lho, Pak. Biar suasana rame, akhirnya Mbah Umar mempunyai suatu pemikiran. Suatu saat Mbah Umar malam-malam datang ke masjid. Pak, ini sholat sendiri, ini satu, ini sendiri, Allah. Lah macam-macam, pojok sana sendiri, Allah. Sip. Lah cek, Pak. Kan? Allah, masya Allah. Alangkah indahnya lau jama'tum ala qari'in wahidin lakana amsal. Andikan aku punya pendapat la aroni an ajma ala qari'in wahid lakana amsal. Pak, saya punya pemikiran andikan ini disatukan, imamnya satu semua, Pak, akan lebih semarak, lebih indah. Akhirnya diputuskan Mbah Ubayyu ibn Ka'ab yang dijadikan imam. Karena Mbah Ubay termasuk orang yang suaranya bagus dan semaan kali Rasulullah SAW. Jadi yang memperakarsai untuk menjadikan malam Ramadan semarak adalah Mbah Umar. Ini pemrakasa bid'ah Allah. Sip. Lah, kenapa Mbah Umar berani, Pak? Berani kenapa? Nabi kan tidak berani. Nabi pas semalam keempat, saya tahu mas sampai semangat untuk melakukan qiyamul lail. Saya takut khasyitu antufrodu alaikum. Saya takut nih qiyamul Ramadan dijadikan wajib fata'jizu, maka nggak akan mampu. Kenapa? Karena masih saat-saatnya turun wahyu, Pak.
Ya. Mbak Umar berani membuat gini karena sudah tidak mungkin turun wahyu, sudah tidak mungkin berubah hukumnya Qiyam Ramadan. Akhirnya sekalipun Mbak Umar sudah bikin gini, hukum tidak akan berubah jadi wajib. Itu yang membuat Mbak Umar berani membuat keputusannya spektakuler, Pak. Gak didahului siapa-siapa. Sip. Lah, seret Allah. Kemudian malam berikutnya karena Mbak Umar sudah bikin SK Mbah Ubay bin Ka'ab jadi imam, akhirnya malam berikutnya entah berapa malam seret Mbak Umar jalan-jalan. Sip. Telah mendapatkan Allah mendapatkan suatu mendapatkan suatu pemandangan yang luar biasa. Akhirnya faqala Umar, Pak, setelah ini tercapai apa yang diinginkan, ayat beliau mengendika, Pak, nikmatul bid'atu hadhihi, seindah-indah, sesemarak-semaraknya sesuatu yang belum pernah dilakukan Nabi, yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan satu imam kondisi 1 bulan adalah ini yang saya rasakan. Jadi tidak semuanya fitnah itu neraka, tidak semuanya harus ikut Nabi. Boleh ikut siapa? Boleh ikutlah Umar. Tidak semua ikut Nabi, ada yang boleh. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin, ikutilah saya dan pengganti saya yang mendapat petunjuk Allah. Akhirnya Mbak Umar berani untuk memutuskan nikmatul bid'atu hadhihi walati yanamuna anha, Pak. Apakah di sini sudah mengumpulkan semua orang Madinah? Belum. Juga ngasih kabar gembira. Yang sekarang tidur, Pak. Yang sekarang tidur tidak ikut jamaah afdol. Lebih utama kalau nanti fi akhiril lail bangun. Nanti kalau jam 2, jam 1 bangun tahajud. Itu lebih baik daripada yang sekarang sholat rame-rame. Jadi dari situ berarti boleh berjamaah, boleh sendiri, monggo. Orang usah rame-rame, ora usah tukaran. Nah, yang sekarang tidak jamaah tidur lebih baik dengan syarat nanti malam dia bangun dan sholat qiyam Ramadan. Nah, tuh. Jadi dua-duanya dipayungi Mbak Umar yang enggak terawih pun apa? Yang terawih dikasih semangat juga biar bangun malam untuk sholat qiyam Ramadan. Oke, sih, monggo suara. Rip, masalah rekaat seret gak usah dipermasalahkan. Sip, yang 20 yo ada dalilnya. Sip, yang jelas yang 20 adalah jenderalnya Mbah Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada hadis, Pak. Rasulullah bersabda, saya sholat taraweh 20 enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Dan tidak ada Rasulullah bersabda, saya sholat Ramadan 8 enggak ada. Tidak ada, dua-dua enggak ada. Satu kanan nah, sing muni pira? 20 juga bukan sabda Nabi. Yang 8 juga bukan sabda Nabi. Informasi dari orang-orang yang pernah hidup sama Nabi. Sifat akhirnya yang 8 plus 3 11 adalah informasi yang diambil dari Mbah Aisyah. Nah,
Ternyata seret ada hadis pas Nabi di rumahnya Bu Maimunah 13. Kan? Lah orang Madinah ini, orang Madinah Pak. Kan? Orang Makkah itu terawihnya 20. Pak. 4 istirahat. 4 istirahat. Pak. 4 istirahat. 4 istirahat. Kira ya? 1, 2, 3, 4. Kira ya? Nah, 20. Oke, 4 istirahat, Allah. Jumlah 20 plus 3 ta'awidnya. Orang Madinah tidak bisa seperti orang Makkah. Orang Makkah saat itu ini tawaf. Istirahatnya bikin tawaf. Ini tawaf. Ini tawaf. Ini tawaf. Ini tidak tawaf karena langsung witir. Sifat Allah. Ini berapa Pak? 20 ya. Tawafnya aku gak gelem kalah karo Mekah. Dia bisa tawaf, saya gak bisa. Diganti 4 rakaat. 4. Kira jumlahnya Pak? 16. Jumlahnya berapa? 36 plus witir 39. Inilah terawihnya orang mana? Madinah. Tukaran apa? Rasa tukar. Kreatif ini namanya. Allah karim. Sifat. Coba ini. Ini tawaf diganti 4 rakaat orang Madinah, Pak. Dulu masalah bukan sekarang. Ya. Akhirnya orang-orang Madinah tabiin zamannya Mbak Syafi'i CS, Mbak Hanafi SS. Orang Madinah terawihnya 36 plus 3 jumlahnya 39. Ini gambarannya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada dalil yang pasti dari Nabi jumlah rakaatnya. Ora usah tukaran, sing penting menghidupkan Ramadan. Kan enak. Ora usah merasa saya paling Allah. Enggak wahai sekarang udah, Pak. Enggak saatnya sudah. Sih, Pak. Kan yang ngotot-ngototan Allah karim. Ini yang paling sahih dari Bu Aisyah. Allah. Lah Bu Maimunah enggak sahih, Bu Maimunah sama-sama istrinya. Kan yang paling dicintai siapa sih ngomong? Allah. Ya dicintai semua lah Allah karim. Allah. Apa sekarang bongkar hatinya Nabi? Allah karim. Bu Maimunah Nabi suatu saat tidur di Bu Maimunah sholatnya 13. Di Bu Aisyah berapa? 11. Apakah ya namanya Bu Aisyah itu yang mengatakan sebelah Nabi itu tidak pernah menambah di Ramadan dan di luar Ramadan dari 11. Itu adalah informasi sepengetahuan Bu Aisyah, bukan informasi yang dilakukan Nabi seumur hidupnya. Itu yang perlu dicatat. Ya, di sana ada Bu Aisyah kan, ada Bu Maimunah, ada Bu Saudah, dan lain-lain. Ini kan kemungkinan malam juga di situ nanti. Ini perlu dicari informasi. Nek 8 berarti hanya matok siapa? Bu Aisyah. Tok, yang lain dipuji ucap Allah. Sifat. Nah, ini yang salah. Salahnya apa salah? Salahnya merasa paling Allah. Ya, kenapa tarawih? Pak. Kenapa dinamakan sebutan tarawih itu munculnya zaman tabi'in. Nabi belum ada, Pak. Ya. Kenapa? Ini istirahat. Istiroha. Ini istiroha. Ini istiroha. Ini istiroha. Sholat di antara yang banyak istirahatnya. Nah, tarwihatun istirahat sekali. Tarawih banyak istirahatnya. Lah kalau gitu berarti pelaksanaannya harus santai. Tarawih ngebut.
Ya nggak cocok dengan namanya tuh Mbak. 4 rakaat minum seret nanti satu lagi no Pak. Bilang gue Allah bukan terawih lagi namanya Allah. Sip. Jadi biar sesuai dengan namanya pelaksanaannya santai 4 rakaat istirahat minum seret lagi. Ya ngoyo ngejar apa? Ngejar rakaatnya tapi yang lain hilang semua itu. Sip. Nah, akhirnya dibuat alasan ngelek yang jumlah rekaatnya banyak. Oh, artinya 20 rakaat ngumeng. Oh, amin. Allah. Ya, nah, sip. Ini berarti Pak, tarawih Pak adalah sholat yang banyak istirahatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Lah kalau 48 rakaat 4 istirahat. Nah, istirahat. Cuma 2 istirahatnya, enggak banyak. Ya, nah, berarti tidak cocok dengan namanya. Kan itu. Jadi intinya adalah ketika tahun-tahun ini masih sepi Pak. Semua baru rame ketika Mbah Umar menjadi khalifah sampai sekarang. Dan seluruh dunia akhirnya rata-rata mengikuti apa? Bid'ah yang diprakarsai Mbah Sayyidina Umar. Jelas ada riwayat ya bukan dari Nabi, dari sahabat-sahabat bahwasanya isrina rakaatan. Kan akhirnya itulah yang dipakai Mbah Umar mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mungkin bisa memberi informasi, akhirnya diputuskan 20 rakaat. Jadi di dunia ya macam-macam. Nek sing lebih sedikit ya, yuk jangan ngelak yang banyak jangan ngelak. Yang penting Pak melakukan menghidupkan Ramadan tidak usah ya berharap lah makanya ada pandemi sampai umrah Ramadan dibuktikan di 20 sebelum pas Isya itu seret nanti 10 rakaat pas tahajud jam 1 berangkat biasanya ya sampai 20 habis Isya nanti tahajudnya berapa lah ya kan udah tahu ya usah tahajud ya monggo terserah ada dua-dua ya monggo tidak ada salah. Iya Pak ya, ada manfaatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.